Kita kembali lagi nih, bincang-bincang untuk sinematografi, lukisan, cahaya. Kita masih ditemani oleh dua maestro kita. Silakan untuk diskusi ini kita masuk ke dalam tanda kutip contoh soal, ya. Apa yang sudah kita akan merujuk pada referensi film Titian Serambut di Belah 7, Pak Soleh sebagai DOP. Silakan Pak Soleh untuk memulai. Film Titian Serambut di Belah 7 ini diproduksi sekitar tahun 80-an. Bisa dibayangkan bahwa pada tahun-tahun itu masih peralatan kita masih sangat sederhana. Kamera yang dipakai ARRI 2C, ya. Lensa CinemaScope, di mana lensanya hanya 50 mili, 75 dan zoom lens. Zoom lens antara 25 sampai 250. Jadi sangat-sangat sederhana. Bahan baku yang saya pakai waktu itu masih emulsi 100 ASA. Jadi kenapa 100 ASA? Saya ingin bahwa kontras rasionya tinggi. Hasil gambarnya kontrasnya tinggi gitu. Jadi peralatan lampu juga sangat sederhana. Ada red hat, ya, red hat paling 10. Terus blonde 2 kilo tuh paling 9. Dan belum ada HMI, belum ada HMI. Yang ada mini brut 6 lampu. Ya, yang satu lampu biasanya 500 watt ya, Mas Rudi ya. Nah, jadi mungkin produksi pada zaman itu, pada era itu memang ya segitu. Tidak ada yang lebih jauh atau lebih banyak produksi yang ini. Nah, coba kita lihat bahwa pertama film Titian Serambut di Belah 7 ini adalah film yang bertemakan religi, bertemakan dakwah, disutradarai almarhum Khairul Umam, skenarionya almarhum Asrul Sani, editornya Pak Kasim Abbas almarhum, terus art directornya Rajul Kafi almarhum. Ya tinggal saya nih yang masih tinggal. Jadi tinggalin Pak. Mungkin Pak iya ditinggalin. Jadi mungkin ya pada kesempatan ini saya diberi mandat ya untuk mengingatkan bahwa pada tahun 80 ada film yang bernada religi yang diproduksi oleh Covina. Bayangkan, pada saat itu KFT punya Covina, singkatan dari Koperasi Film Nasional, bisa membuat atau memproduksi film layar lebar. Bayangkan. Ini adalah acuan ya, yang waktu itu yang dimotori oleh Pak Sumarjono sebagai ketua umum waktu itu. Nah, sebagai film yang diproduksi oleh katakanlah KFT, ya, Organisasi Karyawan Film dan Televisi, tentunya bobot kualitasnya harus menjadi nilai utama. Itu yang dipentingkan. Jadi kita lihat seorang sutradara seperti Khairul Umam almarhum ini, seorang yang benar-benar sangat ini dalam soal agama.
Jadi nggak heran diserahin tanggung jawab oleh Covina KFT untuk menggarap film religi ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bisa lihat film ini sebagai film religi dimulai dengan Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar membuka film ini di mana film ini menggambarkan di sini lukisan yang digunakan adalah lukisan realisme yang menggambarkan objek dengan keadaan yang benar-benar nyata dan tidak berfokus pada objek. Kita lihat El-Manik sebagai Ibrahim, sebagai guru ngaji yang muda, duduk di antara para makmum. Kita lihat bahwa biasanya seorang ustadz itu dihormati, biasanya duduk di depan. Di sini kita tunjukkan bahwa dia duduk di makmum, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sengaja mampir di situ dalam suatu perjalanannya. Karena pada saat dia selesai sholat pun, dia tidak bertegur sapa dengan makmum yang lain atau berjabat tangan. Ini menandakan bahwa dia asing di situ. Ya, setelah selesai sholat pun Ibrahim langsung melanjutkan. Ini mungkin menunjukkan bahwa ini suasana pagi. Kita ambil suasana ini pada saat pagi hari, ya. Magic time kalau orang bilang ini magic time. Kita lihat langit masih nampak, bangunan-bangunan masih nampak, ya. Ini kita lihat bahwa yang cahaya adalah cahaya di dalam. Ini menunjukkan benar-benar lukisan realisme, ya, apa adanya. Kita ingin menyampaikan bahwa inilah sebuah gambaran bahwa dia di tempat asing, di tempat hanya singgah sementara untuk melanjutkan perjalanan. Dari judul film Titian Serambut di Belah Tujuh sampai kredit title, background-nya adalah naturalisme, pemandangan. Kita lihat di sini bahwa ada jalur kecil, seakan-akan itu titian, jembatan yang akan menjadi ujian bagi seseorang dalam melangkahi atau dalam kehidupannya. Ibrahim, begitu pagi hari, dia melanjutkan perjalanan dengan naik sepeda.
kamera diambil dari bawah, low angle, untuk memberi kesan bahwa betapa panas dari tanah-tanah merah ini yang menjadi dominasi dalam gambar itu. Tanah merah ini, bukit merah ini hampir 3/4 daripada frame yang ada di sini. Kita lihat bahwa Ibrahim datang dari sebelah kanan. Ini menunjukkan secara filosofis bahwa dia datang dari sesuatu yang baik. Dia datang dari masjid. Biasanya dalam filosofi Islam itu bahwa yang dari kanan adalah yang baik. Sayang low angle ini, ya tadi kita katakan bahwa kita nggak punya wide angle. Jadi dengan lensa 50 ya beginilah jadinya. Kurang mencekam. Betapa dominan, betapa kekuasaan dari Bukit Merah itu menghimpit kita. Shot selanjutnya kita ambil dari atas, high angle yang tadi itu. High angle menunjukkan betapa kecil Ibrahim di bentangan tanah merah yang luas itu. Kecil sekali ya. Kecil menghadapi betapa luasnya alam ini yang menghimpit dia. Ya tadi juga kita bilang bahwa andainya high angle ini kita ambil dengan wide angle, mungkin akan lebih kecil lagi Ibrahim nampak di layar. Pada saat perjalanan, di tengah perjalanan, Ibrahim ketemu sang pengembara. Dia seorang musafir dan seperti biasa seorang musafir ketemu musafir yang lain akan berbagi informasi. Lukisan dari gambar ini masih realisme, artinya kondisi yang ada, yang nyata, yang digambarkan di sini. Jadi Ibrahim mendekati sang pengembara, bersalaman dan bertegur sapa, dan dari pengembara itu Ibrahim mendapat informasi bahwa daerah yang dia akan datangi atau daerah yang akan dia tuju adalah daerah yang bagaikan layang-layang putus. Ibrahim termenung. Apa sih yang dimaksud layang-layang putus? Pengembara itu menyatakan, itu daerah yang layang-layang putus. Apa yang dimaksud dengan layang-layang putus? Nah, di sini pada saat bedah skenario, kita biasa, terutama Mas Hairul Umam Almarhum itu menggunakan metode dia melakukan bedah skenario. Beliau sangat setia terhadap skenario. Jadi sebelum dia melaksanakan apa yang ada dalam skenario itu, dia melakukan bedah yang namanya bedah skenario. Negeri layang-layang putus dibahas sutradara, DOP, art director, pimpinan produksi, dan asisten sutradara. Layang-layang putus menurut tafsir dari sutradara saat itu, layang-layang putus adalah layang-layang sudah tidak terkendali dan akan terbawa kemana saja angin membawanya. Bisa jatuh di mana saja. Jadi istilah negeri yang bagai layang putus
adalah sebuah negeri antah berantah, di mana negeri itu tidak punya kendali lagi dan tidak punya pegangan hidup yang kokoh. Agama hanya sebagai pelapis. Agama hanya sebagai ya hiasan. Jadi itu yang dimaksud ini. Sekarang bagaimana membuat visual yang menyatakan bahwa ini daerah atau daerah di mana tidak punya kendali. Bagaimana? Ini adalah pada saat itu memang terjadi perdebatan. Antah berantah itu bagaimana sih bentuknya? Bagaimana sih visualnya? Kemudian muncul ide, kita harus memberi semacam lapisan dari setiap gambar itu dilapisi dengan kabut. Waktu itu ada juga yang mengatakan, kalau gitu pakai fog filter aja. Saat itu saya mengatakan kalau kita pakai fog filter itu masif, itu sangat masif, diam. Memang sih bisa. Cuman saya pengen gambar saya itu ada sesuatu yang bergolak. Sesuatu yang muncul dari bawah. Sesuatu lapisan. Kalau toh itu asap, harus asap yang asli, natural. Kalau pakai fog, memang bisa. Cuman kesannya tidak ada sesuatu yang bergolak. Sesuatu yang seakan-akan menjadi masalah dalam. Makanya usul kami ini disepakati tentunya dengan risiko fisik yang ya tentunya sangat besar. Mungkin ya kalau saat ini teknologi yang saat ini di mana lebih canggih, mungkin bisa dibuat di visual efek visual, tapi pada saat itu kita belum kenal. Yang adalah efek-efek yang ada saat itu ya itu. Nggak ada yang efek visual yang bisa membantu gambar. Lain jadinya. Problem utamanya adalah bila kita syuting di luar, eksterior, di mana angin itu berhembus kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, itu menjadi masalah. Jadi masalah buat editor juga masalah. Screen direction daripada angin daripada asap itu berubah-ubah. Jadi tapi karena ini produksi dari Covina, produksi dari katakanlah karyawan-karyawan film, produsernya juga karyawan film, makanya ide atau konsep yang sudah disepakati pada saat bedah skenario itu terus dilanjutkan. Kita konsisten pada konsep itu. Apapun yang terjadi, kita harus lakukan. Sehingga syutingnya ya katakanlah molor ya. Yang mestinya sebulan bisa jadi 3 bulan. Kenapa? Ya tadi. Untuk memberi asap di frame itu, art director dengan krunya itu mencari kebetulan habis panen, mencari jerami yang kering untuk dibakar supaya jadi asap. Sungguh kalau dikatakan ya primitif. Tapi ya itu yang harus kita lakukan. Kita setia pada konsep itu. Jadi kenapa yang tadi saya katakan pada Mas Eri, kalau saya mengusulkan pada
saat ini ada film titian, itu contoh bagaimana seorang produser yang bersikap konsisten dan mengakui ide kesepakatan yang sudah dihasilkan oleh tim dari sutradara. Tidak Ya, menarik ya. Iya, itu. Jadi problemnya itu. Kalau Ya. kalau menurut saya itu yang menjadi bahan, ya, bahan yang bisa menjadikan cermin buat kita. Bagaimana orang dulu dengan peralatan yang sangat sederhana, equipment, kamera, sederhana sekali. Tapi tekadnya untuk membuat film bagus dan konsisten pada konsep yang disepakati itu terus dipegang. Ini yang saya ingin sampaikan, bahwa bukan filmnya, tapi bagaimana kita sebagai pekerja film sangat-sangat konsisten pada konsep yang sama-sama kita sepakati pada saat melakukan bedah skenario. Itu Mas. Coba Nah, lanjut. menarik nih Pak ya. Om Rudi ada pendapat Om? Ini konsistensi, mungkin ada pengalaman dari Om Rudi atau sesuatu yang bisa kita share di sini Pak? Iya, itu saya mendengarnya ini senang sekali ya, bahwa komitmen semua dari kru sama produser itu benar-benar punya keinginan yang sama gitu loh. Artinya produser nggak hitung-hitungan yang penting harus bagus. Ini tahun 80-an loh, luar biasa. 80-an. Iya, menurut saya luar biasa gitu. Nah, hampir udah hilang itu yang kayak gitu-gituan pada saat sekarang ini. Gitu. Tapi mudah-mudahan akan lebih baik lah, keinginan bersama antara si produser sama kru itu punya tujuan yang sama. Saya mau tanya sama Pak Soleh ini, ya. Ilmunya apa tuh Pak bikin asap yang stabil itu Pak? Pengalaman saya bikin film action asap yang itu memang belum ada itu teorinya. Luar biasa, angin berubah setiap saat. Angin. Tapi jadi ya, setiap kali kita sebelum syuting biasanya kita melempar daun. Daun itu terbang kemana gitu. Iya. Ya seringkali emang angin berubah-ubah sih. Berubah-ubah. Itu yang kita pikir. Tapi mudah-mudahan tadi Pak Soleh bilang bahwa teknologi sekarang mungkin di post pro bisa dibikin lah, itu mungkin akan jadi lebih mudah gitu loh dibanding yang masih manual atau masih primitif gitu. Sekarang kan udah mulai ada smoke gun gitu, tapi kita tetap nggak bisa melawan alam. Angin berubah-berubah itu pengalamannya, waduh, emang belum ada ilmunya tuh buat bikin asap. Bikin gitu Pak. Tapi sekali lagi tadi soal kebersamaan sama antar produser dan karyawan punya tujuan yang satu, itu yang sama, itu luar biasa sekali Pak. Iya, itu yang jarang kita dapat. Iya, jarang. Hanya teman-teman, rekan-rekan di pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut, kita rehat sejenak, ya. Nanti kita tanya-tanya lagi nih, pengalaman Pak Soleh bagaimana menerjemahkan Negeri Layang-Layang Putus secara sinematografi. Sangat menarik saya rasa. Begitu ya Pak Rudi ya? Ya, betul. Oke, kita rehat sejenak.